Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul. Tamam arkadaşlar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Murat memberitahu Aga Nedim memberikan kompensasi perceraian dalam jumlah yang sangat besar pada Ceren. Ceren membawa Umut ke kamar Jeng. Ceren menidurkan Umut di samping Jeng. Jeng terbangun. Ceren berkata, "Selamat pagi ayah, aku membangunkanmu dengan Umut." Umut pun tertawa. Jeng menyuruh Ceren menggendongnya. Ceren berkata, "Aku tidak mengerti kenapa kamu tidak menginginkannya. Tidak tahu malu. Jangan sedih putraku, ibumu selalu bersamamu." Jeng menjawab, "Ceren, jangan lakukan itu." Ceren berkata, "Berikan apa yang kami inginkan. Jika kamu tidak mau, jangan melihat wajah anakku yang berwajah mawar." Jeng menjawab bahwa dia akan mengurusnya. Damla memberitahu Cemre bahwa Jeng sangat menyesali apa yang dilakukan Jeng dengan Ceren. Damla berkata bahwa Jeng mencintai Cemre. Cemre tidak ingin membahas dan tidak mau tahu tentang Jeng. Cemre berkata, "Ya, ada bayi, dan aku siap mencintai bayi itu selamanya sebagai bibinya." Kemudian Damla memeluk Cemre. Ketika Jeng datang, Cemre pergi. Damla menghampiri Jeng dan berkata, "Itu akan berlalu kakak, aku berjanji itu akan berlalu." Jeng datang ke pertanian. Aga berkata, "Untuk putramu, apa kamu akan mengambil tanggung jawab ini nak?" Jeng menjawab, "Aku siap mengambil tanggung jawab, aku akan melakukan apapun, tapi aku tidak merasakan apa-apa ayah. Aku juga tidak tahu bagaimana menjadi ayah." Senis menolak untuk terapi. Lalu Damla datang. Dokter ingin berbicara dengan Damla. Damla bertanya kenapa Senis menangis. Dokter memberitahu Damla bahwa Senis menolak untuk terapi. Dokter berkata, "Nyonya Senis mengalami trauma yang sangat berat. Butuh waktu yang lama untuk pulih secara psikologis." Lalu dokter menyuruh Damla dan keluarga untuk selalu bersama dan tidak membiarkan Senis sendirian di kamarnya. Aga berkata, "Jeng, ini perjalanan yang panjang. Kamu akan belajar sepertiku, seperti semua ayah. Hanya itu, menjadi seorang ayah membutuhkan usaha. Seiring waktu, kamu akan terbiasa. Kamu beruntung ayahmu bersamamu. Ketika kamu lelah, kamu bisa bersandar padaku." Jeng memberitahu Aga dia dan Ceren membuat kesepakatan. Aga bertanya. Jeng menjawab, "Aku menerimanya dengan syarat aku harus menyerahkan setengah sahamku kepada anak itu." Aga berkata, "Anak iblis, dia tidak pernah puas." Ceren bermain dengan Umut. Ceren berkata, "Tahukah kamu tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hidupmu. Kamu tidak akan mengalami apa yang aku alami. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, karena kamu akan menjadi bayi yang sangat kaya, dan kamu memiliki ibu yang cerdas." Umut pun tertawa. Aga berkata bahwa dia akan mengurus semuanya. Aga menyuruh Jeng untuk mengumpulkan semua orang di meja makan malam ini termasuk Seher. Seher memberitahu Ceren Aga mengundang mereka makan malam. Seher berkata, "Itu artinya dia datang untuk melihat cucunya." Kemudian Cemre datang menggoda Umut. Ceren memberitahu Cemre bahwa Aga mengundang semua orang untuk makan malam. Jeng berkata, "Damla, sekarang bukan ide yang bagus." Damla menjawab, "Bukan ide yang baik juga bagi ibuku sendirian di kamarnya." Jeng berkata, "Damla, ayahku akan datang. Setidaknya jangan lakukan itu pada ayahku." Damla tetap ingin Senis di sini untuk makan malam bersama. Kemudian Agah datang dan melihat Senis. Agah memanggil Damla. Saat Damla akan menjelaskan, Agah menyuruh semua orang untuk duduk. Suasana menjadi tegang. Agah menanyakan Ceren. Seher berkata bahwa Ceren sedang mengganti popok bayinya. Agah memberitahu Nurten Başak akan kembali ke rumah besar. Kemudian Ceren datang. Agah berkata pada Nedim tentang kompensasi perceraian. Ketika Nedim ingin menjawab, Agah berkata, "Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu memberinya dengan sahammu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan memberikannya padamu."
Ceren menjawab, Tuan Agah, ini adalah hak hukumku. Agah berkata, apakah begitu? Kamu sudah mendapat cek dari Seni sebelumnya. Seolah Nedim belum cukup. Sekarang kamu menginginkan separuh saham perusahaan Jeng. Apa itu benar? Semua orang terkejut. Ceren menjawab, benar, karena anakmu meninggalkan anakku tanpa ayah. Dia tidak mau merawat anaknya. Agah berkata, kamu yang meminta bukan dia. Kamu datang ke pelukan anakku. Kamu memikirkan semua ini sebelum kamu hamil darinya. Kamu orang yang nakal dan tidak pernah puas. Kamu membiarkan kami memberikan semua apa yang kamu mau, tapi itu tidak pernah cukup. Senis tersenyum, Seher dan Cemre merasa malu. Ceren menjawab, cukup, aku ibu dari cucumu Tuan Agah. Agah berkata, aku tidak pernah bisa menempatkanmu berdampingan dengan keibuanmu. Seher berkata, Tuan Agah, aku juga marah. Aku juga tidak bisa memaafkan. Tapi ini terlalu berlebihan. Kemudian Agah memberikan dokumen pada Seher dan berkata, lihat dokumen yang ditandatangani putrimu, perjanjian yang dibuatnya dengan Seni sebelum bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, dia akan ambil uangnya dan perjanjian bahwa dia menyerahkan semua hak anaknya pada ayahnya. Apa kamu paham, Nyonya Seher? Sekarang serahkan cucuku keluar dari rumah ini. Penjaga membawa Ceren keluar. Ceren menangis dan berkata, kamu telah menyakitiku berulang kali. Kamu mengambil bayiku dari hidupku. Sekarang giliranmu Agah Karacai. Aku akan merobek hati batumu itu. Aku akan mencuri rumah ini sendiri. Kamu akan lupa namamu. Seher marah dan berteriak, apa putriku satu-satunya yang harus disalahkan? Apa anakmu tidak salah? Putriku tidak menjual bayinya. Anakmu yang menjualnya. Dia memberikan sahamnya. Dia membuang putranya. Cemre menenangkan Seher dan membawanya pergi. Seher berargumen dengan Ceren. Ceren berkata, aku tidak ingin anakku mengalami apa yang aku alami. Aku akan terus melakukannya sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Seher menjawab, kamu menginginkan uang bukan untuk anakmu. Dulu Agah Karacai meletakkan sekantong uang di depanmu. Kamu menerimanya, namun aku menghentikanmu. Ceren berkata, ini adalah pemahamanku tentang keibuan. Aku juga seorang ibu. Menjadi seorang ibu bagiku seperti itu. Seher menjawab, kamu belum tahu apa itu ibu. Jika seorang anak tumbuh dewasa, maka kamu tahu artinya. Melahirkan, lalu membela anaknya sampai hari ini. Melahirkan, bukan membuka telapak tangan untuk meminta. Kamu tidak tahu apa itu ibu, terutama memahami apa yang aku katakan. Suatu hari kamu akan tahu apa itu merawat. Lalu Ceren pergi. Jivan bertanya apa yang terjadi. Ceren menyuruh Jivan untuk diam. Senis tersenyum dengan apa yang menimpa Ceren. Kemudian Jivan menyerang Jeng. Damla dan Nedim melerainya. Lalu Jeng pergi. Jivan terus berteriak. Damla berkata, apa yang harus kamu lakukan di sana? Jivan menjawab, banyak yang harus dilakukan Nyonya Damla, kaya, kotor, miskin, bersih, sesederhana itu. Nedim berkata, Jivan, biarkan telingamu mendengar mulutmu. Kapan kami membuatmu dan keluargamu merasa seperti itu? Setidaknya tidak bagi kami. Kamu merusaknya, Jivan. Kemudian Damla menyuruh Jivan pergi. Saat Ceren sedang sedih, Neriman masih memikirkan dan terus membicarakan tentang harta. Ceren berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Tidakkah kau lihat aku sudah berakhir? Sekarang mereka mengambil bayiku dari hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Ceren mengingat tes DNA yang diberikan Neriman. Ceren bersumpah akan membalas dendam pada orang yang telah menyakitinya. Seher terus menangis. Cemre menenangkannya, lalu Ozge menelepon dan mengajak Cemre bertemu di pantai. Nedi melihat Cemre pergi lalu mengejarnya. Nedi menanyakan keadaan Cemre. Cemre bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Nedi menjawab bahwa dia melihat Cemre pergi lalu mengejarnya. Cemre tidak ingin membicarakan apapun, lalu Cemre pergi. Nedim berkata,
Aku ingin menebus kesalahan yang aku buat. Untuk menebus kesalahanku, kamu terlalu banyak menyuruhku pergi. Untuk memberiku kesempatan kan? Baik, aku akan menunggumu Cemre sampai kamu melihatku seperti sebelumnya. Jika perlu, aku akan menunggu sampai akhir hidupku. Kemudian Ozge datang. Jeng mengingat semua kenangannya bersama Cemre. Lalu Jeng merasakan sakit di kepalanya. Ozge bertanya pada Cemre. Cemre berkata, "Ozge, apa yang harus aku beritahukan padamu? Nedi memberiku kekecewaan terbesar dalam hidupku." Ozge menjawab, "Tapi aku melihat itu tidak mengubah fakta bahwa kamu masih mencintainya." Neriman kagum melihat rumah yang dibeli Ceren. Ceren memberitahu Neriman Umut bukan cucu Agah. Neriman berkata, "Apa maksudmu?" Ceren memberitahu Neriman tentang tes DNA yang Neriman ambil dari laci Cemre adalah hasil tes DNA Jeng dan Agah. Ceren menyuruh Neriman untuk mengambil tes DNA itu di kamar Nedim. Ceren berkata, "Hati-hati, jangan sampai tertangkap oleh Cemre. Jika dia lihat, dia akan berusaha mencegah kita." Damla memberitahu Senis bahwa Agah di sini dan tidak pergi ke pertanian. Kemudian Damla berharap keluarganya seperti dulu lagi. Senis pun menangis. Ternyata Senis sudah bisa berjalan. Senis berjalan menuju kamar Agah. Senis bersembunyi saat Jeng datang. Jeng terus memanggil Damla. Jeng merasakan sakit di kepalanya, lalu Jeng pergi. Kemudian Senis pun kembali ke kamarnya. Senis mengingat kata-kata Ceren. Saat Ceren dan Nurten pergi, Senis bangun dari kursi rodanya. Senis berkata, "Ini belum berakhir. Senis Karacai belum berakhir." Ceren gelisah dan tidak bisa tidur. Ceren menangis dan terus menatap foto Umut. Seher datang ke rumah Ceren dan membawakan barang-barang Ceren. Ceren berkata bahwa dia membeli rumah untuk ibu dan keluarganya. Seher tetap tidak mau dan menyinggung Ceren soal semalam. Ceren berkata, "Jelas kamu datang ke sini tidak untuk mendukungku. Apa kamu ke sini untuk menghinaku? Kamu memukulku dengan kata-katamu." Seher menjawab, "Setelah waktu ini tidak ada nasihat yang cukup bagimu. Tidak ada kata yang bisa membenarkanmu. Aku akan menyatukanmu kembali Ceren, tapi kamu akan menunggu dan sabar. Lalu kamu akan meyakinkanku bahwa kamu melakukan segalanya untuk anakmu." Seher menyuruh Ceren mengembalikan semua uang, rumah, dan barang-barang yang didapat dari Karacai. Ceren berkata, "Ibu, apa kamu gila? Aku pantas mendapatkan rumah ini. Aku pantas mendapatkan segalanya, Bu. Ini adalah rumahku. Disinilah anakku akan datang. Ini untuk kita semua." Seher menjawab, "Tidak tahu malu. Jika satu-satunya masalahmu adalah anakmu, kamu tidak akan diam sekarang." Lalu Seher pergi. Ceren menangis dan berkata, "Apapun yang aku lakukan untuk kita semua, untuk anakku, aku berhak mendapatkan segalanya." Neriman berkata pada penjaga bahwa dia ingin mengambil barang-barang Ceren. Neriman bersembunyi ketika Nurten datang. Nurten pergi, Neriman bergegas ke kamar Nedim. Neriman mencari ke laci lalu memasukkannya ke dalam tas. Ketika Neriman pergi, Senis langsung melihat laci dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang kalian berdua lakukan lagi." Cemre melihat Neriman lalu memanggilnya. Cemre penasaran apa yang ada di dalam tas Neriman. Neriman berkata bahwa dia datang untuk mengambil barang-barang Ceren. Cemre menjawab bahwa barang-barang Ceren ada di rumah mereka. Kemudian Cemre merebut tas Neriman. Neriman merebutnya lagi lalu Neriman pergi. Cemre bergegas pergi ke kamar untuk mencari tes DNA-nya dan itu tidak ada. Cemre mengejar Neriman. Nedim bertanya. Cemre berkata bahwa dia sedang mencari taksi. Lalu Nedim menawarkan Cemre untuk ikut dengannya. Cemre setuju dan meminta Hasan mengejar taksi Neriman. Damla memberitahu Jeng Umut tidak bisa tidur sampai pagi dan
dan Agah pergi keluar kota. Lalu Damla membahas masalah Charon. Ketika Damla pergi, Jeng terus menahan rasa sakit di kepalanya. Damla menelepon Agah untuk datang ke rumah karena acara peluncuran proyek bisnisnya. Damla bertanya pada Zivan di mana semua orang. Zivan berkata, mereka pergi untuk pekerjaannya masing-masing. Zivan menawarkan Damla untuk mengantarkannya ke perusahaan, namun Damla tidak mau dan memilih mencari taksi. Neriman memberitahu Charon bahwa dia sudah mengambil tes DNA-nya. Nedim bertanya, Cemre berkata bahwa dia tidak tahu rumah Charon dan akan membicarakan sesuatu. Damla menunggu taksi namun tidak ada. Melly memberitahu bahwa pada jam ini tidak ada taksi. Kemudian Damla kembali menghampiri Zivan dan berkata bahwa dia tidak menemukan taksi. Neriman dan Cemre sampai. Nedim menyuruh Hasan untuk menunggu Cemre. Charon sangat senang saat Neriman berhasil membawa tes DNA-nya. Neriman terkejut melihat rumah berantakan. Kemudian Cemre datang dan melihat tes DNA-nya. Cemre meminta Charon memberikan tes DNA itu. Namun Charon menyuruh Cemre keluar dan jangan ikut campur. Kemudian Charon dan Cemre merebutkan tes DNA-nya. Charon memberikannya pada Neriman. Neriman pun lari. Charon menahan Cemre. Cemre melarang Charon membongkar tes DNA itu, namun Charon akan tetap melakukannya. Charon berkata, Tuan Agah akan mempelajari semuanya, sisanya terserah dia. Cemre menjawab, apa sisanya? Apa yang kamu mau? Charon berkata, aku akan memintanya untuk menikahkanku dengan putranya. Jika aku kembali menjadi Karacai, aku akan diam. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Jeng juga tidak akan mempelajari kebenaran ini. Umut terus menangis, sementara Jeng menahan sakit lalu berteriak memanggil Nurten, namun Nurten tidak datang. Kemudian Jeng ke kamar Umut. Jeng pun menggendong Umut. Nurten sedang memberi makan dan menyuapi Senis, namun Senis tidak mau makan. Lalu Nurten membawa Senis ke kamar Umut. Jeng menyuruh Nurten diam karena Umut sedang tidur. Cemre melarang Charon untuk mengatakannya pada Agah karena Cemre takut Agah terkena serangan jantung. Cemre berjanji akan membawa Umut pada Charon dan mereka akan pergi bersama, namun Charon tidak mau pergi kemana-mana. Charon menyuruh Cemre untuk tidak ikut campur. Charon berkata, dia adalah bayi Karacai. Anakku seorang Karacai. Kamu paham? Dia dan ibunya akan mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Cemre menjawab, tidak tahu malu. Kamu tidak hanya menjual bayimu, tapi jiwamu juga. Charon berkata, aku selalu seperti ini. Aku punya uang. Aku ingin nama keluarga Karacai dan bayiku kembali. Jika tidak, aku akan menghancurkan rumah itu di atas kepala mereka. Cemre menahan Charon dan berkata bahwa dia akan berbicara dengan Jeng dengan syarat Charon tidak mengatakan apa-apa pada Agah. Nedim melihat Cemre naik taksi, lalu Nedim menyuruh Hasan mengikutinya. Seher menyuruh Jeng untuk menyerahkan bayinya pada Charon. Jeng tidak menjawab Seher, lalu Jeng pergi. Yusuf datang ke rumah Karacai. Penjaga berkata bahwa Damla sudah pergi. Yusuf pun menelpon Damla. Yusuf memberitahu Damla untuk membicarakan acara peluncuran di rumah Damla. Cemre menelepon Jeng dan berkata bahwa ingin membicarakan sesuatu. Kemudian Cemre mengirimkan lokasinya, lalu Jeng pergi. Ketika Nedim pergi, Jeng datang. Cemre membahas masalah Charon semalam. Jeng bertanya apa yang Cemre inginkan. Cemre berkata, hanya ada satu cara menemukan Umut dengan ibunya. Kamu harus menikah dengan Charon. Jeng tidak mau dan berkata, apa aku menghapus dosaku dengan cara ini? Lalu Cemre dan Jeng berargumen. Cemre berkata, setiap anak berhak tumbuh bersama ibunya. Jeng menjawab, bukankah dia membuatmu mengatakan ini? Bukankah ini ide Charon? Cemre berkata, omong kosong, lagi pula Umut keponakanku, aku memiliki tanggung jawab sebagai bibi. Jeng menyetujuinya lalu menelepon Charon. Jeng berkata bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengan Charon. Charon pun setuju. Neriman sangat senang dan menyuruh Charon meminta pernikahan yang mewah pada Jeng. Damla dan Yusuf sedang membicarakan bisnis mereka. Kemudian Nedim datang. Damla berkata bahwa dia sudah
menyiapkan pidato untuk Nedim dan Yusuf pada acara malam hari. Nedim penasaran dengan apa yang dilakukan Cemre, lalu Nedim pergi. Basyak kembali ke rumah Karacay. Nurten menyambutnya dengan sangat bahagia. Ceren datang. Ketika Cemre akan pergi, Jeng menyuruh Cemre untuk duduk. Kemudian Nedim datang. Jeng berkata, "Apa kita akan menikah?" Ceren tersenyum. Jeng berkata, "Kamu mengambil dunia dari Nedim. Kamu memintaku untuk berbagi, tapi itu tidak cukup. Kamu ingin menjadi Karacay lagi. Apa kamu tidak mengerti? Bahkan aku tidak tahan melihat wajahmu. Pernikahan apa? Kamu adalah kesalahan dalam hidupku. Apa yang akan dinikahi?" Cemre menghentikan Jeng. Jeng terus berbicara dan berkata, "Aku mencintai Cemre seperti orang gila dan aku masih mencintainya." Nedim terkejut. Jeng terus berbicara pada Ceren. Ceren pun pergi. Lalu Cemre mengejar Ceren. Ceren berkata, "Kamu tahu apa yang paling aku bosan? Pria yang datang ke dalam hidupku jatuh cinta padamu. Tapi sudah berakhir kakak, aku tidak akan meminta bantuan siapapun lagi. Apa yang aku lakukan, aku akan melakukannya sendiri." Cemre ingin berbicara dengan tenang. Ceren berkata, "Kamu bilang kamu akan membantuku. Hasilnya aku hancur, sedih, dipermalukan lagi kakak." Ceren berkata bahwa dia akan memberitahu semua kebenaran pada Aga. Cemre memohon pada Ceren untuk tidak melakukannya. Nedim berkata, "Kamu masih mencintai Cemre. Kamu membuat Ceren hamil. Kamu memiliki anak. Dan kamu mengetahui dia masih hidup. Apa kamu masih mengejar Cemre? Bagaimana kabarmu setelah semua ini? Kamu orang yang kurang ajar dan egois." Jeng menjawab, "Tapi kamu sangat polos. Kamu mengubah tes DNA bayi itu. Terlepas dari semua kekuranganmu, kamu mengejar Cemre sepertiku. Siapa yang egois?" Nedim berkata, "Aku punya alasan bagus untuk ini." Jeng menjawab, "Tepat, kamu menghabiskan 20 tahun di kursi roda itu, dan hanya karena itu kamu bebas melakukan apa saja, bukan? Uang, rumah, perusahaan, bahkan Cemre. Kamu tidak bisa mencintai Cemre sepertiku." Nedim berkata, "Bahkan dia tidak peduli. Kamu meremehkannya hanya karena dia merawatku. Kamu membencinya. Dan itu tidak cukup. Kamu pergi bersama adiknya. Tapi aku bisa mencintai seseorang untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku bisa mencintai Cemre tanpa bertemu, menyentuh, bahkan sebelum aku memimpikannya, aku terus mencintai. Aku layak mendapatkan sepenuhnya dan aku akan melakukan apapun untuknya. Apakah kamu ingin bertarung? Oke, mari kita bertarung." Basyak menggendong Umut. Umut tersenyum. Basyak berkata, "Tahukah kamu, aku sangat merindukanmu." Kemudian Nurten datang mengambil Umut dan berkata bahwa itu bukan bayinya. Basyak menjawab, "Apakah begitu? Lalu di mana ibunya? Kenapa dia tidak bersama bayinya?" Nurten berkata, "Itu bukan urusan kita. Terlepas dari semua yang terjadi, Tuan Agah membuka pintu untukmu. Dia memberimu pekerjaan. Dia menyelamatkanmu dari penjara. Ketahuilah harga ini. Kamu tidak dapat menyentuh anak ini." Lalu Nurten menyuruh Basyak menjaga Senis dan memperingatkan Basyak untuk tidak menyentuh Umut lagi. Basyak menangis lalu Basyak pergi. Nedim dan Jeng terus berargumen. Jeng berkata, "Aku mencintai Cemre Nedim, apa kamu tidak paham? Aku membuat banyak kesalahan. Aku memiliki anak dari adiknya. Tapi itu semua sebelum aku bertemu dengannya. Aku menemukan diriku dalam Cemre Nedim. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Kamu tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Bisakah kamu meneriakkan cintamu padanya?" Aku melakukannya karena perasaanku nyata. Aku tidak akan pernah menyerah. Sampai aku mengambil napas terakhirku, aku tidak akan menyerah. Lalu Jeng merasakan sakit di kepalanya. Jeng pun terjatuh. Nedim panik dan menanyakan keadaan Jeng. Lalu Jeng pingsan. Basyak menyuapi Senis makan. Basyak berkata, "Mereka bilang bahwa kamu tidak mau makan. Namun ketika aku melihatmu di sini, aku melihat seorang wanita penuh kehidupan. Kami akan bergaul dengan baik."
tahukah kamu karena niat kami sama, musuh kita juga merupakan partner. Senis tersenyum. Basyak berkata, aku akan menjadi tanganmu. Kami akan menjatuhkan mereka satu persatu yang menyakiti kami. Kami akan memiliki mimpi yang menakutkan untuk mereka. Damla sedang mendekor untuk acara malam hari. Penjaga melarang Ceren masuk. Ceren berteriak. Senol berkata bahwa Agah tidak ada di rumah dan menyuruh Ceren pergi. Cihangir memberitahu Damla bahwa Ceren berada di sini. Ceren terus berteriak memanggil Agah. Damla bertanya dan memberitahu Ceren bahwa Agah tidak ada di rumah. Namun Ceren bersikeras akan menunggu Agah sampai pulang. Damla melarang karena akan ada acara pada malam hari. Ceren bertanya, apa semua Karacai ada di sini? Damla menjawab telepon lalu pergi. Kemudian Cemre datang dan memohon pada Ceren. Ceren berkata bahwa dia tidak mengatakan apapun karena Agah tidak ada di rumah. Ceren mengajak Cemre untuk berbicara dan mengakui bahwa tindakannya adalah kesalahan. Ceren membuat kesepakatan pada Cemre untuk membawa anaknya kembali padanya. Cemre berkata, apa kamu akan diam jika aku membawa Umut? Ceren menjawab, aku akan diam. Aku tidak akan mengatakan apapun pada siapapun. Ceren berkata bahwa dia akan pergi dan melupakan semuanya. Cemre pun menyetujuinya. Ceren memperingatkan Cemre sekali lagi, jika Cemre tidak bisa membawa Umut, maka dia akan memberitahu apa yang dia tahu. Dokter bertanya kenapa Jeng tidak pernah datang untuk pemeriksaan. Dokter berkata, apa kamu meminum obat yang aku resepkan untukmu? Jeng diam. Dokter akan memberitahu keluarga Jeng jika Jeng tidak meminum obatnya. Jeng melarangnya dan berkata bahwa dia akan melakukannya. Nedim bertanya pada Jeng. Jeng berkata bahwa dia hanya mengalami tekanan darah saat marah pada Nedim. Namun Nedim tidak percaya dan terus bertanya. Lalu Jeng pergi. Neriman dan Ceren mempersiapkan amplop berisi tes DNA Agah dan Jeng. Neriman berkata, kamu adalah tangan terbaik. Kamu meminta Cemre membawa bayinya dan kamu akan meledakkan rahasianya. Artinya Karacai akan berakhir. Ceren menjawab, mereka menganggapku terlalu enteng. Sekarang biarkan mereka berpikir. Ketika semua orang menikmati acara, Cemre memperhatikan semua orang lalu Cemre masuk ke kamar Umut. Damla berterima kasih pada Basyak karena Basyak memilihkan riasan dan pakaian yang cocok dan disukai ibunya. Ceren menyuruh pelayan untuk meletakkan amplop merah itu di samping piring. Lalu Ceren memberikan amplopnya dan uangnya pada pelayan. Cemre berkata bahwa dia akan menjaga Umut pada Nurten. Nurten berterima kasih lalu Nurten pergi. Kemudian Cemre membawa Umut. Cemre bersembunyi ketika Senis turun dari lift. Damla berkata pada Senis bahwa dia lupa ponselnya dan akan mengambilnya. Ketika Damla pergi, Cemre menyuruh Senis untuk diam. Senis melarangnya. Cemre memberitahu Senis jika Umut tidak dibawa pada Ceren, Ceren akan membongkar tes DNA dan Agah akan tahu Jeng bukan anaknya. Senis terkejut. Kemudian Nedim datang. Cemre pun bersembunyi. Nedim bertanya kenapa Senis sendirian, lalu memanggil Damla. Ketika Nedim menuju tempat sembunyi Cemre, Senis menggerakkan kursi rodanya. Nedim bertanya, kemudian Damla datang. Damla berkata, Nedim, apa sesuatu terjadi padanya? Nedim menjawab, aku tidak mengerti sejak tadi ibumu seperti itu. Senis menangis dan tidak ingin menghadiri acaranya. Basyak datang. Damla menyuruh Basyak membawa ibunya ke kamarnya. Kemudian Atlas menangis. Lalu Nedim menemukan Cemre. Nedim bertanya. Cemre memohon untuk membawa Umut pada Ceren. Namun Nedim ingin tahu dan penasaran apa yang Cemre sembunyikan. Ceren menunggu Cemre, kemudian Ceren menelepon Neriman. Neriman memberitahu bahwa Cemre tidak ada ke sana. Ketika Zivan ingin memberi selamat, Yusuf mencium tangan Damla dan memuji apa yang sudah Damla lakukan untuk acaranya. Cemre berkata, jika aku tidak membawa Umut, Ceren akan menceritakan semuanya pada Tuan Agah.
Nedim menjawab, "Ayo Cemre katakan." Cemre berkata, "Jeng, sebenarnya Nurten datang lalu mengambil umut." Amplop merah mulai diletakkan di masing-masing meja. Senis terkejut saat melihat amplop merah diletakkan di meja para tamu. Ceren menelepon Cemre. Cemre meminta maaf karena dia tidak bisa membawa umut. Ceren memberitahu Cemre bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Cemre terkejut. Ceren berkata, "Sebentar lagi semua orang akan tahu segalanya." Damla merasa aneh saat melihat amplop di meja para tamu. Ceren menyuruh pelayan untuk meletakkan amplop merah ke kamar Aga. Lalu pelayan melemparnya melalui pintu. Para tamu mulai membuka amplopnya. Jeng dan Damla terkejut saat melihat isi amplopnya. Kemudian Cemre dan Nedim datang. Nedim merasa aneh lalu membuka amplopnya. Aga menjatuhkan tes DNA itu, lalu Aga mengalami serangan jantung. Senis menghampiri Aga ke kamarnya. Senis terkejut melihat Aga terjatuh. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.